Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu lahu ila qiyamis sa'ah amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita lanjutkan pengajian tentang tata cara berwudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam hari ini kita akan membahas hadis dari sahabat Utsman ibn Affan tentang hukum menyiang-nyiang jenggot dalam berwudu. Ini artinya hadis yang akan kita bahas, hadis yang khusus untuk kalangan laki-laki. Dan kalau ada akhwat yang hadir pada kesempatan kali ini berarti mempunyai bekal ilmu untuk membedakan mana laki-laki mana bukan dari jenggotnya. Karena di sini ada hukum khusus yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Tadi kita meminta dari salah seorang ikhwah untuk membacakan redaksi hadisnya. Tafadhal. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa an Utsman radhiyallahu anhu qala inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukhammiru ihyatahu fi wudu'i akhrajahu at-Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Barakallahu fikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman, semoga Allah senantiasa meridai beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihiyatahu, beliau biasa menyiang-nyiang jenggotnya, fil wudu'i, dalam berwudu. Hadis ini ditakhrij ataupun diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah, dan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, ungkapan beliau tentang hadis ini dikutip oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Imam At-Tirmidzi mengatakan Imam Bukhari mengomentari hadis ini, beliau katakan as-sahhu syai'in fit takhlil wa indi ay fit takhlil indi haditsu Utsman. Hadis yang paling sahih dalam menyiang-nyiang ini, artinya menyiang-nyiang jenggot, adalah hadisnya Utsman ini. Ini komentarnya Imam Al-Bukhari, ya, wallahu ta'ala alam. Kemudian juga hadis ini sebagian ulama mengatakan derajat hadisnya dipermasalahkan untuk mengabarkan kepada kita tentang kondisi berwudunya Rasulullah terkadang menyiang-nyiang jenggot, ya. Akan tetapi Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, beliau katakan al-haqqu, yang benar, anna ahaditsat takhlil yasuddu ba'daha ba'da. Hadis-hadis yang berkaitan dengan menyiang-nyiang jenggot ketika berwudu ini memang tidak hanya hadis Utsman ini. Banyak hadisnya, riwayatnya, tetapi dikarenakan banyak ini saling menguatkan antara satu dengan
yang lainnya. Wa tadullu ala syar'iyyati takhlil wa annahu sunnah. Dan ini menunjukkan bahwasanya adanya syariat menyiang-nyiang jenggot dan ini disunahkan. Wa in kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yaf'aluhu daima. Walaupun beliau katakan Rasulullah SAW tidak rutin mengerjakan hal itu, tetapi ini menunjukkan adanya sunnah. Ikhwani wal akhwat, para hadirin dan hadirat, dari hadits ini kita dapatkan penjelasan tentang kalimat yukhallil. Takhlil, menyiang-nyiang ini maksudnya bagaimanakah bentuk takhlil? Bukan tahlilan, Mbak ya. Ini takhlilnya pakai kha. Kalau tahlilan itu dari kata apa? Pakai hak besar. Tahlilan. Ya. Beda dengan di sini takhlilan. Ini pakai kha. Takhlil di sini, kalau tahlilan apa tahlilan? Mengucapkan la ilaha illallah, ya. Kalau di sini takhlil artinya idkhalul asabi fiha inda ghasliha, memasukkan jari jemari ketika mencucinya. Jadi ketika berwudu, dan ini masuk kategori jenggot, masuk kategori wajah, maka yang punya jenggot dia dimasukkan jari jemarinya. Bahkan disebutkan oleh beliau liyablughal ma ila usuli sya'ri. Tujuannya untuk apa? Agar air sampai kepada sumbernya akar rambut jenggot ini. Wadzalika bi an ya'khud kaffan min ma. Hal ini prakteknya bagaimana? Dengan mengambil satu genggaman telapak tangan air, wa yukhalliluhu bi asabihi kal musti. Kemudian apa? Dimasukkan ke jenggotnya, kemudian disisir seperti nyisir rambut. Ya, ini rambut jenggot. Au ya'khud kaffan min ma wa yaj'aluhu tahtaha hatta yatakhallal. Atau dia mengambil satu genggaman air, kemudian apa? Diambil di bawahnya. Jadi seakan-akan biar merembes begitu. Ini masuk kategori kalimat takhlil. Tayyib. Ini kalimat takhlilnya. Kemudian berkaitan dengan jenggot, ya. Dari hadis ini kita dapatkan dengan jelas disebutkan oleh Utsman bin Affan bahwasanya Rasulullah berjenggot. Ya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjenggot. Dan ini menunjukkan apa? Bagi Anda yang telah diberikan jenggot, maka apa ini? Jelas merupakan kenikmatan, karena itu diantara sarana ibadah yang sifatnya per detik. Ya, semenjak antum punya jenggot itu ibadah terus-terusan ada. Antum sedang tidur itu jenggot ada, betul tidak? Antum sedang makan jenggot ada. Artinya apa? Ini ibadah di mana saja antum berada ditulis terus. Dan ini semoga masuk kategori apa? Amalan yang adwamuha wa in qalla. Ya. Termasuk kategori amalan yang rutin kita kerjakan tapi sedikit. Ya mungkin yang jenggotnya sedikit, tapi kalau jenggotnya banyak maka alhamdulillah. Ya, bahkan Ibunda Aisyah beliau katakan Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Ibunda Aisyah sendiri mengatakan, kalau antum tidak percaya, kalau antum haji atau umrah para jamaah, coba antum ngobrol dengan orang-orang Makkah atau orang Madinah. Ketika kemarin musim banjir, ada para sahabat jasadnya terapung. Coba minta komentar mereka, bagaimana kondisi terakhirnya para sahabat meninggal? Ada jenggotnya tidak? Baik. Artinya Allah takdirkan kemarin ada orang-orang kita saat ini di tahun 2013 kemarin ada yang menyaksikan jasadnya Hamzah, ya, Ibn Abdul Muttalib, pamannya Rasulullah SAW, karena menggenang air di daerah kuburannya para sahabat perang syuhada Uhud. Maka kita dapatkan apa? Orang-orang saat ini sudah menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana ulama para sahabat meninggal dunia. Ada jenggotnya tidak? Kan gampang. Sehingga kita tidak terkena syubhat, Pak Ustadz,
Saya mau jaga jenggot itu mikir-mikir kenapa? Itu ustadz saya di sana nggak ada jenggotnya. Ada sih tapi dicukur. Ini kan seakan-akan apa? Memberi virus. Maka bagi Anda yang mendapatkan kemudahan seperti itu, maka silakan. Kalau Anda belum bisa baca buku para ulama tentang bagaimana fisiknya sahabat ini, ya, minimal ketika haji atau umroh itu bertanya kepada orang-orang mukim di Madinah. Bagaimana para sahabat itu ketika jasadnya terapung itu apakah ada jenggotnya? Tidak. Saya yakin ada. Ya, saya yakin ada. Dan kemudian baru tanyakan, lebat tidak? Dan saya yakin ada lebat. Ya. Nah, ini di sini mungkin motivasi berharga untuk kita semuanya yang sudah ada amanah jenggot, ya. Ini jelas merupakan keistimewaan bagi antum dan bagi akhwat. Berbahagialah karena saya pernah dapatkan dalam salah satu kutaib, seingat saya kitab bukunya Syekh Zamil Zainu, beliau menceritakan seorang akhwat, itu akhwat baru menikah. Ternyata apa? Dia mau dinikahkan dengan ikhwah yang enggak ada jenggotnya. Ini akhwat enggak mau. Saya tidak mau ini orang Arab. Dikisahkan oleh Syekh Zamil Zainu rahimahullah taala. Kata wanita ini mengatakan apa? Saya tidak mau menikah dengan akhwat. Kenapa? Gara-gara nggak ada jenggotnya. Jadi artinya ini akhwat ini tahu saya mau menikah dengan lelaki. Jadi kalau tidak ada jenggotnya saya tidak mau. Jangan sampai mirip-mirip saya. Nah, maka ikhwan, para ulama menyebutkan jenggot itu syimatur rijal. Ya, syimatur rijal artinya ciri lelaki itu adalah adanya jenggot. Maka para ulama kalau antum buka buku-buku fikih, mereka memotivasi umat Islam untuk berusaha menumbuhkan sunnah. Ya, ketika kita ada jenggotnya sedikit, kita bersyukur. Alhamdulillah Allah tumbuhkan. Dan ingat ikhwan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka apa? Akan aku tambahkan, kata Allah, rizkiku kepada kalian. Kalian bersyukur jenggotnya cuma 3 helai dulu. Kemudian besok jadi 6 helai, kemudian jadi 100 helai dan seterusnya. Jadi subhanallah, ini jelas cara bersyukur melihat itu. Jadi jangan merasa beban gitu. Oh, Ustaz saya berat bawa jenggot. Itu istri kita hamil 9 bulan, berat ya berat, tapi dinikmati. Karena itu ibadah. Kenapa? Karena Rasulullah berjenggot. Kita pernah ungkapkan ketika khutbah Jumat, Nabi Harun, beliau katakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa murka. Apa kata Nabi Harun dalam surat Toha? Ya bena ummi la ta'khud, ya bena ammi la ta'khud bilihiyati wala bira'si. Ya, jangan wahai Musa, jangan kau ambil apa? La ta'khud bilihiyati. Jangan kau ambil jenggotku. Itu menunjukkan apa? Kalau jenggotnya Nabi Harun cuma 3 helai, bisa diambil tidak? Pakai logikanya gitu. Kalau cuma artinya nggak mungkin diambil. Nabi Musa saking murkanya kepada Nabi Harun, beliau mengatakan, itu menunjukkan apa? Nabi Harun mengatakan, la ta'khud bilihiyati. Jenggotku jangan kau pegang. Karena memang begini Nabi Musa. Sambil memegang juga kepalanya Nabi Harun. Saking murkanya. Ini menunjukkan apa? Jenggotnya Nabi Harun juga lebat. Buktinya Nabi Musa berkesempatan untuk menggenggam jenggotnya Nabi Harun alaihi wassalam. Kemudian berkaitan dengan jenggot ini, ana dapatkan dari fatwa para ulama. Pernah ana dapatkan kita kajian di sini tentang khamsun minal fitrah. Salah satunya adalah memelihara jenggot. Ya, pernah ana sebutkan para ulama memang berbeda pendapat batasan jenggot. Ada yang membatasi hanya yang di bawah dagu. Ya, itu sebagian ulama, karena dalam istilah bahasa Arab lihiyah itu hanya sebelah sini. Tetapi dalam bahasa Arab yang lain juga, di kamus bahasa Arab yang lain yang didapatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, beliau katakan di dalam buku kamus bahasa Arab yang beliau dapatkan, jenggot itu adalah, ini ana mengutip fatwa Syekh Al-Utsaimin yang beliau katakan tentang batasan jenggot di mana beliau katakan al-lihiyatu
bikasril dengan mengkasrokan lam, yaitu sya'arul khaddaini wadzaqan. Jadi jenggot menurut Syekh Al-Utsaimin yang beliau dapatkan dari kamus bahasa Arab, beliau katakan jenggot itu adalah rambut yang tumbuh di antara pipi dan di bawah dagu. Itu yang beliau dapatkan. Jadi ini masuk kategori apa? Jenggot. Walaupun sebagian ulama mengatakan apa? Kembali kepada di sini ada perbedaan dari para ulama bahasa tentang mendudukan mana batasan jenggot. Ya. Apakah hanya sebatas yang di bawah dagu? Itu sebagian ulama lughah mengatakan demikian. Sebagian yang lain adalah sebagaimana disebutkan Syekh Utsaimin, ini pun masuk kategori jenggot. Maka kita dapatkan beberapa jamaah haji yang memahami jenggot itu juga masuk pipinya di sini jenggot juga. Kita dapatkan jamaah haji ketika tahallul itu hanya mencukurnya sampai sini, rambut kepalanya saja, karena ini tidak dia cukur, karena itu dia pahami adalah masuk kategori jenggot. Maka di sini ikhwan dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika ada perbedaan seperti ini, yang minimal kita berusaha menjaga yang lebih amannya. Pertama, para ulama sepakat di mana? Jenggot di bawah dagu. Dan yang mengatakan jenggot itu katanya boleh dicukur memang berdasarkan hadis Abdullah ibn Umar, hadis riwayat Muslim. Beliau biasa ketika umroh atau haji biasanya menggenggam kemudian mencukur bagian bawahnya. Tetapi ini pun hanya terdapat satu riwayat dari Ibn Umar. Taib, walaupun kisahnya benar, tetapi kita tahu para sahabat jumlahnya berapa? 114-an ribu orang, dan Rasulullah tidak pernah kita dapatkan beliau mencukur jenggotnya. Ya, walaupun alasannya apa? Ini yang kita bisa dapatkan kesimpulan sekilas yang bisa Anda simpulkan tentang masalah jenggot. Artinya kembali kepada kata jenggot, ini adalah merupakan salah satu kewajiban. Dan kita tahu para ulama sudah mengingatkan kepada kita, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Kewajiban itu sebenarnya kalau kita evaluasi lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Maka ikhwan dan akhwat, ketika kita sudah tahu ini adalah kewajiban, maka minimal kita setiap hari menunaikan kewajiban. Betul tidak? Kalau kita memahami jenggot itu wajib, berarti kita setiap hari melaksanakan kewajiban. Kalau betul kita memahami isbal itu adalah haram, berarti tidak isbal itu adalah wajib, berarti kita senantiasa setiap hari melaksanakan kewajiban. Artinya dari situ kita termotivasi untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Di sisi lain juga kita berusaha untuk bertanya, mana lagi kewajiban yang kita lalaikan? Ya, mana lagi kewajiban yang kita lalaikan? Taib. Kemudian yang selanjutnya dari hadis ini kita dapatkan perkataan Imam Ibnu Qayyim menguatkan atau menjelaskan hadis ini, dan sepakat atau sesuai dengan perkataan Ibn Baz. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau katakan, kana sallallahu alaihi wasallam yukhallilu lihiyatahu ahyanan. Rasulullah SAW itu kadang-kadang begini ketika berwudu, jadi kadang-kadang tidak. Jadi cukup sampai ininya saja, ya. Jadi kadang-kadang tidak. Padahal kita tahu Rasulullah SAW jenggotnya tidak pernah dicukur. Kedua, kata Ibunda Aisyah, Rasulullah SAW jenggotnya tebal, lebat. Artinya, kalaulah itu suatu kewajiban, tidak mungkin Rasulullah SAW meninggalkannya kadang-kadang. Baik, atau melaksanakannya kadang-kadang. Maka dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwasanya menyiang-nyiang jenggot ketika berwudu itu hukumnya bukan wajib tetapi sunnah. Karena Rasulullah SAW tidak mungkin melaksanakan kewajiban kadang-kadang, meninggalkan kewajiban kadang-kadang. Bisa dipahami? Maka ini menyiang-nyiang jenggot adalah hukumnya sunnah. Ya. Kemudian adapun sunnah ini berdasarkan perbuatan Nabi, dan Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Taib, maka orang ataupun ikhwah yang jenggotnya masih tipis, ya, yang tidak menutupi kulit ininya, maka dia wajib sampai ke sini. Artinya
jangan sampai antum menyimpulkan gara-gara jenggot itu dinyiang-nyiang itu hukumnya sunnah. Karena saya punya jenggot walaupun sedikit, akhirnya antum hanya berwudu membasuh mukanya tidak sampai ke jenggotnya. Nah, ini tolong diingat, para ulama, mayoritas para ulama mengatakan dengan hal ini kita tahu hukum menyiang jenggot sunnah. Kedua, ini diambil karena Rasulullah SAW kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak. Ketiga adalah Rasulullah SAW jenggotnya lebat. Otomatis apa? Orang yang jenggotnya tidak lebat mesti menyampaikan air berwudu yang masuk anggota wajah ke sini. Ya, taib. Demikian pembahasan ini dari kitab ini, wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya kami minta dari ikhwah untuk membacakan hadis yang selanjutnya, tafadhal. Ada? Ahli Arde mungkin? Tafadhal. Anna nabiyya, di situ ina atau anak? Anna. Jadi anna nabiyya. Muddin. Baik. Barakallahu fikum. Hadis ini kita dapatkan judulnya dari pensyarah hadis adalah pensyariatan memijat anggota wudu. Hadis yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan disyariatkannya memijat anggota wudu. Artinya ketika kita sampaikan air mencuci, kita tahu kemarin anggota wudu yang wajib dicuci apa? Dibasuh selain pelak, ya, wajah dibasuh, tangan dan kaki. Ini menunjukkan apa? Ketika air itu disampaikan ke tangan, kemudian ke wajah dan ke kaki, ini mesti ada kalimat disyariatkan sambil disampaikan dengan tangan. Bukan hanya begini. Kadang kan ada orang ngambil air kerannya dibuka begitu saya. Kemudian bukan. Nah, inilah pembahasan kita pada malam hari ini untuk mengingatkan. Maka ketika ada yang jamaah mungkin yang tidak ikut kajian atau yang ikut kajian lupa melaksanakan begini-begini lagi, maka diingatkan. Kita sedang mengkaji hadis ini insyaallah. Taib. Qala al-muallif rahimahullahu taala, dari penulis Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, semoga Allah senantiasa merahmati beliau, an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah ibn Zaid, semoga Allah senantiasa meridhai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya, dihadirkan atau didatangkan, bithulutsai muddin, ya, dengan ukuran 2/3 mud air untuk berwudu. Ini menunjukkan apa? Hadis tentang ukuran air juga. Ya, faja'ala yadluku dira'aihi, maka Rasulullah SAW mulai memijit-mijit dira'aihi, ininya, tangannya. Ya, baik, kedua-duanya. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini kita dapatkan adanya pensyariatan memijat anggota berwudu, ya. Kemudian yang kedua dari hadis ini kita dapatkan adanya pensyariatan disunahkannya ngirit, ya, menggunakan air berwudu. Ini pernah kita singgung hal ini karena kita tahu para jamaah kaum muslimin di mana saja berada sering kalau mau berwudu apa?
banyak beberapa orang ya, mungkin kita katakan oknum saja karena tidak paham mungkin, sekalinya duduk di tempat berwudu apa? Kerannya nyala sambil ngobrol. Gimana Pak? Nanti siang di mana makan? Padahal itu keran terus nyala, tidak digunakan. Jadi seakan-akan kalau air keran ngomong itu, saya nggak digunakan, matiin. Ya, artinya ini realita. Maka dengan hadits ini kita diingatkan bahwasanya Rasulullah SAW berwudunya itu hanya 2/3 mud. Bahkan Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad, terkadang juga kita dapatkan riwayat yang lain, kata beliau Rasulullah SAW hanya berwudu setengahnya mud. Maka kita mari dudukan dari hadis ini ya, selain disunahkan untuk memijit-mijit itu anggota wudu tadi, kedua adalah tolong hemat air. Ya. Dan ini pun kalimat hemat air tidak hanya ketika berwudu. Ketika apa saja. Ya. Ketika bapak-bapak main di air laut, ya. Taib. Di sini kita dudukan ukuran ideal ala Rasulullah SAW menggunakan air. Beliau disebutkan oleh sahabat Abdullah ibn Zaid, ukuran airnya 2/3 mud. Nah sekarang mud ini disebutkan oleh pensyarah ukurannya adalah rubu'us sok. Satu mud ini 1/4 sok. Kita tahu satu sok 4 mud. Di sini satu mud itu rubu'us sok, 1/4 sok. Baik. Kita tahu kemarin waktu Ramadan kita praktek begini. Berarti ini kesepakatan para ulama. Dan ukurannya ini adalah 1 liter 1/3. 1 liter 1/3. Kemudian ukuran 1 sok 5 liter 1/3. Bisa diukur oleh antum mungkin. Kalau air ini seperberapa liter? Baik. Kalau 1 sok itu 5 liter, maka ukuran 1 mud ini 1/4 sok. 1 mud kan 1/4 sok, 4 kali begini. Nah sekarang bisa antum lihat ketika kenapa Rasulullah SAW demikian ngiritnya, karena kita tahu ikhwan, Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita tata cara berwudu itu apa? Yang hukumnya wajib basuhan keberapa? Basuhan pertama. Bisa dipahami? Maka kalau ukuran airnya sangat sedikit, memang itu untuk menunaikan kewajiban. Tetapi dari hal ini jangan sampai gara-gara kita ingin ngirit air, ya, kemudian anggota wudu tidak terkena air wudu. Itu terkena juga ancaman apa? Wailul lil aqab minan nar. Kecelakaan bagi orang yang mata kakinya tidak kena air. Artinya apa? Kita mesti bersikap adil. Ya, kita ingin ngirit juga, tetapi ingin melaksanakan kewajiban juga. Ya, maka di sini dari hadis ini, ikhwan, pensyarah hadis beliau katakan dari hadis ini mendapatkan kesimpulan disunahkannya untuk mengirit air dalam berwudu ataupun dalam mandi wajib. Ya, kenapa demikian? Dikarenakan Rasulullah SAW kita dapatkan berwudu kadang dengan 1 mud, juga kadang bermandi. Ini kata Anas bin Malik, kadang dengan 1 mud dan mandi dengan 1 sok sampai 5 mud. Kita tahu 1 sok 4 mud kan? Berarti Rasulullah kadang 4 mud, kadang 5 mud untuk mandi wajib. Antum mandi wajib berapa ember? Taib. Artinya ini, kalau antum atau kita ingin hidupkan sunnah ini, kita tahu tadi 1 sok itu berapa liter? 5 liter. Taib. 1 sok 5 liter. Kalau ditambah lagi 1 mud tadi berapa Pak? Ya? 1/3 liter. 1/4 sok. Iya, taib 1/4 sok. Gampang saja tuh Pak. Kalau 1 mud itu
satu so itu 4 mud, ya sudah gampang saya diukur. Nah, sekarang Rasulullah SAW mandinya dengan 5 mud. Maksud saya adalah coba sekali-kali kita tunaikan sunnah ini. Antum siapkan air untuk mandi wajib dengan 5 mud. Apa? Iya, 5 mud. Mungkin sampai selesai tidak? Ya. Artinya ini tugas besar buat kita semuanya. Kenapa? Agar kita bisa menghidupkan sunnah. Karena kalau kita tidak membahas hal ini, kita tidak akan tahu berapa banyak air yang digunakan Rasulullah untuk mandi, betul tidak? Tapi kalau kita tahu begini, coba kita praktekkan. Sehingga dengan itu, yang dimaksud Rasulullah SAW ternyata pelaksanaannya begini. Maka pernah kita bahas, ikhwan, dalam kitab Syarah Matan Abi Suja. Di situ disebutkan apa? Ketika orang mandi wajib, kalau antum mandi wajibnya ingin super kilat, ya, hanya 3 hal yang mesti dikerjakan. Pertama, niat, karena niat ini membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Ini yang wajib-wajibnya. Kedua, mencuci kemaluan, karena kita tahu kemarin ketika orang keluar air mani, mau berhubungan intim atau bermimpi, setelahnya suka ada tetesan air kencing dan itu najis. Maka dianjurkan untuk dicuci dulu. Yang ketiga, baru disiramkan ke seluruh anggota tubuh. Itulah yang kita dapatkan dalam Syarah Matan Abi Suja. Ketika antum ingin super kilat menunaikan mandi wajib. Tetapi kalau mau lengkap sebagaimana yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah hadisnya, diawali dengan niat, kemudian cuci ini 3 kali, kemudian kemaluan 3 kali, kemudian seperti kita berwudu, kemudian mengambil air, kemudian disiramkan ke kepala 3 kali, kemudian disiram 3 kali, kemudian disiramkan ke seluruh anggota tubuh, selesai. Artinya itu kan jelas super lengkap. Tapi kalau untuk yang super kilatnya, tapi dia telah menunaikan kewajiban, itu tadi cukup niat, mencuci kemaluan dan menyiram air ke seluruh anggota tubuh. Dan itu bisa kita tunaikan dengan 5 mud. Jadi antum nggak akan mud. Nggak mud, maksud saya nggak mud. Apa itu nggak mud? Nggak mudeng. Nggak mungkin gitu. Mungkin gitu. Ketika kita memahami bagaimana tata cara mandi wajib yang menunaikan kewajibannya saja, tetapi kehilangan afdoliyah melaksanakan yang sunnah. Tapi itu bisa tertunaikan, bisa. Maka jangan kaget ketika kita dapatkan Rasulullah SAW pernah setelah iqomah dikumandangkan, Rasulullah mandi dulu. Ya, ada pada suatu kesempatan di kota Madinah, para sahabat menunggu Rasulullah melaksanakan mandi wajib. Padahal qomat usah dikumandangkan. Ini menunjukkan apa? Kemungkinan dari situ kita dapatkan apa? Disinilah beliau mengerjakan mandi wajibnya tidak seperti kita. Ya, kita betul-betul mewajibkan bak mandi itu dikuras. Ya, tapi Rasulullah tidak. Ya itulah yang kita maksudkan 5 mud itu apa? Seperti itu. Ya, maka pantas dulu mungkin kita terkaget-kaget kenapa Rasulullah SAW bisa-bisanya itu sudah iqomah dikumandangkan, para sahabat menunggu, beliau baru mandi. Mungkin kalau imam masjid di kita, di Kendari, imamnya kayak begitu, padahal ini imam ingin menghidupkan sunnah Nabi, dimarahi sama jamaah satu masjid. Ini imam gak tahu etika, gak tahu. Padahal sebenarnya imam tahu sunnah, tapi jamaahnya yang tidak tahu. Ya, maka saya termasuk ustadz yang kurang setuju kalau ditempelkan itu, Pak. Menit mundur itu sedang sholat sunnah kayak dikejar-kejar. Kan ada setelah adzan selesai itu kan suka ada jam nempel di dinding yang suka katanya biar lebih elegan dan mewah begitu. Tapi itu mundur teratur waktunya 3, 5, 1. Allah langsung harus tetet, berarti harus bunyi qomat. Padahal kita tahu dalam beberapa perkara kita dapatkan Rasulullah SAW kadang terlambat. Untuk hikmah pelajaran bagaimana para sahabat memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah itu waktu mustajab. Ya. Kedua adalah kita dapatkan ketika waktu duhur kita dapatkan sholat sunnah rawatib dalam hadis Ibn Umar dengan hadis yang lainnya, seingat hadis Abu Hurairah, itu redaksi sholat sunnah rawatib berbeda sebelum duhur. Ada yang 2 rakaat saja, ada yang 4 rakaat. Artinya 2 salam 2 salam. Ini menunjukkan apa, ikhwan? Kalau kita berpatokan kepada jam dinding yang mundur itu jamnya, kasihan seorang ikhwah yang ingin menghidupkan sunnah rawatib qobliyah sebelum sholat duhur yang 4 rakaat, kelenger.
nggak khusyuk dan antum nggak membantu saudara kita untuk khusyuk. Ya. Tetapi kalau coba kita ikuti sunnah Rasulullah SAW yang disebut kalau Ibn Bas rahimahullah, beliau katakan apa? Jarak antara waktu iqamah dengan adzan itu, adzan dan iqamah itu antara sekitar 15 menitan. Ya. 15 menitan, dan itu pun kalau antum praktekkan sebagai muadzin, coba tolong dipraktekkan di An-Nur. Karena saya pernah coba praktekkan mau 4 rakaat, sekalinya salam dikiranya muadzin, oh ini imamnya sudah siap, langsung qomat. Akhirnya ini berarti antum sebagai muadzin tidak menghidupkan sunnah. Padahal kita inginkan apa? Kita coba harapkan sunnah Rasulullah SAW ketika sebelum sholat duhur, dalam satu hadis disebutkan apa? 4 rakaat. Ya, artinya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau setelah sebelum duhur, kalau setelah duhur 2 rakaat. Artinya walaupun nanti ada hadis yang lain menyebutkan apa? 2 rakaat sebelum duhur. Ya. 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Kalau ditambah 2 rakaat sebelum duhur berarti jadi 12 rakaat. Orang yang mampu menjaga sholat sunnah rawatib ini, maka kata Rasulullah apa? Bunyalahu baitan fil jannah. Dia akan dibangunkan rumah di surga. Saya yakin antum yang di rumah di mana? Di dunia ini, rumah kita rumah sangat sederhana samping sungai, apalagi rumah kontrakan, minimal terhibur, termotivasi dengan hadis ini. Ya Allah, mungkin saya di dunia ini belum punya rumah asli, tapi kalau di akhirat saya usahakan dengan hadis ini kita laksanakan, maka ada jaminan insyaallah. Ya, maka ada jaminan insyaallah. Sebagaimana kita dapatkan hiburannya Ibunda Asiyah binti Mazakhim. Siapa ini? Istrinya Fir'aun. Beliau berdoa dalam Al-Quran, disebutkan doanya bagaimana? Rabbi bnili baitan, Rabbi bnili indaka baitan fil jannah. Ya Rabbku, ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Kenapa? Walaupun aku sekarang hidup di istana Fir'aun, tapi ini seakan-akan aku tidak hidup di istana. Aku di penjara. Kenapa? Karena keimanan beliau. Maka beliau berdoa kepada Allah untuk dibangunkan rumah di surga. Taib ikhwan, ini berkaitan dengan ukuran. Kemudian tolong diingat juga perkataan para ulama, kesepakatan ijma para ulama melarang kita untuk berlebihan menggunakan air walaupun kita sedang main air di laut. Ya, ini ijma kesepakatan para ulama. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, innahu sayakunu fi hadhil ummah qaumun ya'tadduna fit tahuri wad du'a. Akan ada dari umat Islam ini suatu komunitas masyarakat yang berlebihan dalam bersuci dan berlebihan dalam berdoa. Maka tolong ikhwan dan ibu-ibu, bapak-bapak, dari hadis ini ada ancaman. Akan ada orang-orang berlebihan berwudu, mandi wajib. Akan ada orang-orang berlebihan berdoa. Contohnya berlebihan berdoa bagaimana? Doanya dirinci. Ya Allah, masukkan saya ke surga. Yang di kanannya ada ininya, yang di kirinya ada ininya, di depannya ada itunya, di belakangnya makanan sebesar. Ini adalah pernah didengar oleh para ulama salaf, anaknya berdoa seperti itu apa? Ditegur dengan hadis ini. Ya bunai, ya in anna Nabi SAW qala, dan disebutkan hadis ini. Artinya ada seorang ulama salaf menyebutkan pernah mendengar anaknya berdoa begitu. Ya Allah, ketika engkau masukkan aku ke surga, maka aku minta di kanannya ada ini. Oh, pokoknya dirinci. Ya. Maka ikhwan dan akhwat, dari hadis ini, dari kisah ini, kita mengingatkan diri kita apa? Kalau ingin selamat, hafalkan doanya Rasulullah. Ya. Kalau ingin selamat, bersucilah dengan tata caranya Rasulullah SAW. Maka pantas kemarin kita dapatkan orang berwudu lebih daripada 3 kali basuhannya. Rasulullah mengatakan apa? Laqad dolama ta'adda, laqad asa'a wa ta'adda wa dolama. Orang yang berwudu lebih dari 3 basuhan, dia telah ta'adda, berlebihan, kemudian asa'a, jelek wudunya, kemudian dolama, dia telah dolim dalam wudunya. Maka tolong di sini kita usahakan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian selanjutnya adalah dari hadis ini disyariatkan untuk memijit-mijit anggota wudhu. Dan ini menurut pendapat mayoritas jumhur ulama hukumnya adalah sunnah, bukan
bukan wajib. Masih ada waktu, Pak Le? Masih? Taib. Mungkin satu hadis lagi. Ada yang mau silakan coba baca? Hadis dari Abdullah ibn Zaid juga. Ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hadis yang kita bahas tentang disyariatkannya mengambil air baru untuk kepala. Ya, mengambil air baru untuk kepala. Terkadang kan kita dapatkan ada orang berwudu setelah mencuci tangan itu apa? Tidak mengambil air tapi langsung. Baik, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengambil air baru untuk berwudu, mengusap kepala. Kita bacakan hadisnya dari qala al-muallif rahimahullah taala an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu an, dari sahabat Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau melihat Rasulullah SAW ya'khudhu li udunaihi ma'an khilafal ma'i. Kalau di situ ghaira ya, maknanya sama. Rasulullah SAW disaksikan oleh Abdullah ibn Zaid mengambil untuk kedua telinganya itu air selain air alladzi akhadha li ra'sihi, selain air yang diambil untuk kepalanya. Artinya disaksikan oleh Abdullah ibn Zaid mengusap kepala itu airnya berbeda dengan air untuk telinga. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Tetapi hadis ini adalah syadzah. Syadzah itu apa? Syadz itu yukhalifu thiqah, ya, menyelisihi yang lebih kuat. Maka hadis ini lemah, tidak bisa kita jadikan hujjah. Wa huwa inda Muslim, dan berkaitan dengan hal ini tercantum dalam hadis riwayat Muslim min hadzal wajhi bilafdin, dengan lafaz wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadaihi wa huwal mahfud. Dan beliau mengusap kepalanya dengan air selain sisa kedua tangannya, dan ini yang kuat. Jadi berkenaan dengan untuk telinga dikhususkan itu hadisnya lemah, tapi yang berkenaan dengan hadis yang menyebutkan untuk kepala itu dibedakan dengan air, ini ada hadisnya. Ya, ini ada hadisnya. Maka ikhwan dan akhwat, dari sini kita dapatkan dalil mengusap kedua telinga dengan bekas dari kepala ini yang lebih kuat. Karena kita tahu kemarin hadis Ibn Umar, ya, al-udunani minar ra's. Ibn Umar beliau katakan apa? Kedua telinga itu bagian daripada kepala, dan kita tahu kepala dengan diusap. Kalau begitu otomatis apa? Air untuk kepala itu juga untuk telinga. Kemudian Imam Ibnu Qayyim beliau katakan lam yathbut annahu sallallahu alaihi wasallam akhadalahuma ma'an jadida. Tidak ada hadis yang kuat yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengambil untuk kedua telinga ini air baru. Tidak ada hadis yang kuat, beliau katakan. Ya. Kemudian dari hadis ini adalah adanya pensyariatan mengambil air baru untuk kepala. Ini pendapat apa? Jumhur, mayoritas para ulama, ya. Sebagaimana kita dapatkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Abdullah ibn Zaid mengatakan wal amal ala hada. Afwan, ini perkataan Imam At-Tirmidzi, beliau katakan dalam hadis Ibn Zaid ini, al amal ala hada inda aktsari ahli ilmi ra'au an ya'khudha li ra'sihi ma'an jadida. Mayoritas para ulama berpendapat untuk
air untuk kepala ini diambil air baru. Artinya ketika antum telah mencuci tangan sampai siku kanan kiri, setelah itu bukan langsung begini, tetapi jumhur ulama mengatakan apa? Ambil air baru, tapi jangan dikesinikan. Tapi apa? Diusapkan kemarin yang dibuang. Ada sisanya maka diusapkan. Ini menurut mayoritas para ulama, karena kita dapatkan dalam Al-Quran Allah katakan wamsahu biruusikum, usaplah kepala-kepala kalian. Kemudian sebagian ulama yang lain mengatakan boleh dengan air bekas dari tangan. Taib, boleh mengambil air yang masih ada tersisa dalam tangan kita untuk apa? Kepala kita. Ini pun tidak masalah. Ya, hal ini disebutkan oleh mayoritas pengikut Imam Malik, kemudian juga Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini ulama ya, Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi tasawuf, tolong dibedakan. Ibnu Arabi tanpa alif lam ini sufi. Kalau Ibnul Arabi ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, yang dimaksud di sini adalah Ibnu Arabi. Ibnu Abdul Bar juga demikian. Imam Al-Auza'i, kemudian Al-Hasan dengan Urwah mengatakan boleh antum mengusap kepala dengan telinga, ini bekas cucian dari tangan, ya, bekas mencuci dari tangan. Walaupun yang dirojihkan oleh penulis adalah pendapat yang pertama tadi, harus mengambil air yang baru berdasarkan hadis riwayat Muslim. Dan ana lebih condong kepada yang pendapat itu, karena ketika kita dapatkan hadis yang menyebutkan bolehnya bekas dari tangan ini adalah hadisnya riwayatnya bukan riwayat Bukhari Muslim, tapi Ashabus Sunan, dan kita tahu ketika mengedepankan hadis mana yang dikedepankan, hadis Bukhari dan Muslim. Tetapi itu pun tidak kita salahkan, ya. Tetapi lebih utama adalah yang pertama tadi, mengambil air untuk kepala kemudian dibuang kemudian diusapkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin kita cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.